Ya kembali ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco stakeholder gitu. Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Gitu. Itu yang saya tawar. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Media Malaysia sindir supporter timnas Indonesia yang anggap piala AFF sudah tak penting lagi. Ya, media Malaysia One Football M meledek fans timnas Indonesia yang meremehkan piala AFF sebagai piala ciki. Media Malaysia itu menyebut tak sepantasnya ajang piala AFF dijadikan bahan ledekan, mengingat Thailand dan Vietnam tetap memburu gelar juara, sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media Malaysia itu mengindir kelakuan supporter timnas Indonesia yang merasa sombong dengan meminta PSSI hanya memanggil pemain-pemain Liga 1 saja dan tidak menurunkan pemain-pemain yang main di luar negeri. Bukan karena piala AFF tidak bergengsi, alasannya piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga pemain yang main di luar negeri sulit dipanggil lantaran bentrok dengan pertandingan klub. Karena hal itu, sikap supporter timnas Indonesia ini dikomentari oleh netizen Malaysia yang menyebut supporter Indonesia terlalu sombong. Di mana tentu salah satu membentuk tim jangka panjang melalui beberapa event kompetisi, salah satunya AFF. Jadi kami masih menunggu nanti usianya dulu. Kalau ditanya, gimana Pak? Kalau nanti negara-negara lain yang akan mengeluarkan tim senior ya nggak apa-apa. Dan tentu seperti pemain seperti Marcelino, lain-lain yang bisa main, kita juga tidak mau taruh ke bawah. Mereka akan tetap main di atas ya, karena itu yang kita mau dorong semakin banyak talenta yang kita targetkan. Kalau bisa ada 150 talenta, itu yang kita dorong. Biarkan pemain yang sudah baik tidak turun lagi, biar main di atas senior. Bola semakin panas dengar pernyataan Erick Thohir. Dalam sepak bola itu ada tahapannya, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi, tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear, kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Oh itu mahkota itu AFF. Sama Vietnam kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu, tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Kita tetap perlu dong yang namanya lu mau Asia, lu tapi belum pernah menguasai yang ASEAN. Nggak perlu. Kenapa? Kenapa harus perlu? Nggak perlu. Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah main di Piala Asia. Kan itu tangga yang harus dilalui. Enggak. It doesn't work like that. Ini bukan matematika. Ya contoh paling bagus, nggak ada orang yang bisa kasih statement melawan statement yang gue bilang Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut Piala Asia. Mau kayak gitu. Jadi kalau gue nggak perlu, dan gue sangat setuju kalau dibilang ini ajang uji coba untuk pemain-pemain lokal kita. Karena gue lihat ada beberapa pemain lokal yang levelnya mendekati dengan pemain diaspora. Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Witan. Kalau dikasih kesempatan kemarin Dewangga main keren banget. Terus pemain yang sering diberi sama di U23, Ferrari, Omar, Bagas. Nah ini kan biar mereka yang bermain, mereka ini butuh jam terbang. Dengan hadirnya diaspora kan secara tidak langsung jam terbang mereka berkurang. Nah inilah ajangnya untuk pemain Liga 1 menunjukkan bahwa mereka dengan pelatih baru, oh gue udah berkembang loh. Walaupun ini lokal semua, gue bukan timnas kayak yang dulu lagi. Kita sudah bisa bermain, kita sudah maju, kita bisa bermain modern, di press nggak panik. Hal kayak gitu tuh harus ditunjukkan di ajang AFF. Dan kita kan juga emang tim yang udah improve banget ya selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Tim yang paling improve dibandingkan tim-tim lain gitu kalau di ajang ASEAN. Dan juga kalau kita menatap ini sebagai ajang turnamen yang coba-coba, kan bukan cuma Indonesia yang menatap turnamen ini sebagai ajang coba-coba, karena beberapa kali Thailand kan udah bagi. Thailand kan kita berbulan. Pokok umurnya juga yang diturunkan pemain yang relatif lebih muda. Jadi menurut ini bisa contoh hal itu. Kalau ngomongin apakah kita kalau ini jadi ajang coba-coba kita jadi ngelepas jadi nggak mungkin juara aja.
menurut gua kalau kita pakai pemain lokal full sekalipun pemain-pemain Liga 1, kita tetap punya peluang untuk jadi juara. Paten kali ini Erick Thohir, Piala AFF hanya untuk trial saja, buat latihan saja. Bagus, kita turunin pemain-pemain muda semua, nggak perlu naturalisasi, nggak apa-apa, nggak perlu Sintayong juga nggak apa-apa. Biar kita kasih kesempatan jam terbang pemain lokal Liga 1, bertanding di AFF. Setuju? Komen yang setuju. Breaking news, PSSI telah konfirmasi kalau para pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia tidak akan bermain lagi di Piala AFF. Nah guys, ini dia berita yang selama ini udah kita tunggu-tunggu ya kan. Dari kemarin banyak banget yang nanya, Bang, ini timnas kita di AFF nanti gimana? Nurunin pemain-pemain apa? Siapa yang main? Nah, Pak Erick Thohir udah konfirmasi nih ya. Jadi para pemain senior, ingat sekali lagi ya, para pemain senior ya, yang dimainkan di kualifikasi Piala Dunia nanti tidak akan main lagi di Piala AFF. Jadi emang yang difokuskannya adalah para pemain muda. Alasan utamanya, ya tidak lain tidak bukan, adalah karena ingin regenerasi. Pak Erick Thohir bilang kalau dia nggak mau turun level lah. Level timnas kita udah bukan Piala AFF. Memang belum pernah juara Piala AFF, tapi level kita sekarang adalah udah Asia, bahkan OTW dunia ya kan. Pak Erick Thohir juga bilang ya kan, ya mau negara-negara lain nurunin tim intinya kayak tim senior kayak Salah. apa gitu loh. Yang penting kita fokusnya adalah di regenerasi. Intinya setuju banget dah sama Pak Erick Thohir, dan ini adalah keputusan yang tepat. Kita dukung aja timnas kita, semoga bisa regenerasi dan tentunya konsisten agar nanti tahun-tahun ke depannya bisa ya konsisten lah ya berada di level ini bahkan lebih tinggi lagi. Yuk kita komen semua, let's go! Ya kembali ini tesis juga dianggap Pak Eken itu ya agak trial gitu, laga yang sebenarnya ya fokusnya ke Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Itu jelas cok, menang dapat poin, juga pengurangan daripada AFF gak masuk kalender dilipat, udah gitu pemainnya gak asal busuk. Apalagi banyak pemain Indonesia yang korban AFF kayak Evan Dimas tuh gara-gara kena pemain dari Vietnam yang nomor 5 gol di 4 berapa Uyan Van Prok itu yang dia juga sekarang cedera gitu. Banyak korban yang kena AFF ya pemainnya ya cedera mulu gitu. Update berita bahwa Pak Ketum Erick Thohir memberikan sinyal bahwa nanti yang akan diturunkan di Piala AFF adalah pemain-pemain muda. Soalnya Pak ET pengen beli pemain muda, seorang-orangnya 150 lah, 150. Jadi biar regenerasi lagi selalu ono. Soalnya selama ini kan juga tim senior, rata-rata kan ya di bawah 25 tahun loh. Jadi kui sing dipingin Pak ET. Terus monggo yen pas Piala AFF kui Liga 1 ya ora bakal diliburkan karena AFF kan bukan jadi target timnas kita. Beda karo ajang SEA Games. Yen ajang SEA Games pertandingan-pertandingan Liga 1 tetap diliburkan karena aku juga target PSSI, target timnas kita. Yang luar biasa Pak ET. Menurut pendapatmu piye bolo? Terobosan iki. Komen di kolom komentar. Gas ke. Guys, sudah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir bahwa timnas senior kita tidak akan ikut Piala AFF 2024. Begini alasannya. Nih Pak Erick ngomong kayak gini guys, biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas seperti tim senior. menjaga Jadi mental pemain-pemain kita yang sudah ikut di tim senior, yang sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia, kemungkinan besar tidak akan diikut sertakan pada Piala AFF 2024 di akhir tahun nanti. Jadi pemain-pemain timnas senior yang ikut kualifikasi Piala Dunia hanya difokuskan untuk turnamen itu saja. Tidak akan diikut sertakan untuk AFF karena menurut Pak Erick Thohir tidak fair. Jadi ada informasi yang tersirat bahwa pemain-pemain yang akan diturunkan untuk turnamen Piala AFF nanti adalah pemain-pemain muda. Mungkin juga ada tambahan dari pemain-pemain senior yang berkompetisi di Liga 1 nantinya. Di saat yang bersamaan, Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa nantinya ketika Piala AFF bergulir, Liga tetap berjalan. Sedangkan tahun depan, pada tahun 2025, ketika di Games berlangsung, Liga kasih dikat sementara. Itu menyeratkan bahwa tim nasional atau PSSI menganggap AFF sebagai turnamen ajang untuk trial saja. Sedangkan untuk presiden PSSI tahu target untuk kembali menjadi juara back to back. Karena Piala AFF diharapkan sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit baru, mencari pemain bertalenta yang di kemudian harinya diharapkan akan mengisi posisi-posisi penting di timnas ini. Komentar deh tentang Erick Thohir ini, siap. Saya dari kita semua terjawab. Bapak Anderson mengatakan bahwa pemain senior yang akan menghadiri kualifikasi Piala Dunia untuk Liga nggak akan ikut serta di Piala AFF. Piala bergengsi senang dan jadi naik. Jadi Piala AFF ini kan
depan. Nah, waktu tersebut beririsan dengan next day dan kualifikasi Piala Dunia. Dan pertama di tanggal 5 September 2024 sampai 10 Juni. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman banyak yang tanya, kualifikasi akan dilakukan di mana di Indonesia, tuan rumah di mana, apakah di kita atau di PP. Jadi ketika Indonesia menjadi tuan rumah akan dibuat dua tempat, Gelora Bung Tomo dan dua tempat. Kenapa di dua tempat? Tidak di GBK itu terus di Jakarta. Kan itu ada alasannya. Jadi tanggal 3 sampai 6 September Indonesia akan kedatangan tamu agung atau tamu kenegaraan, yaitu Paus Fransiskus, yang acaranya akan digelar di Gelora Bung Karno. Jadi memang pada hakikatnya Gelora Bung Karno ini bukan milik PSSI tapi milik negara. PSSI menyewa kepada negara untuk melangsungkan pertandingan sepak bola. Sewa. Jadi memang secara hakikatnya ketika ada tamu negara, apalagi tamu agung, memang negara harus menjamu atau menyambut sebaik mungkin. Nah, salah satunya adalah akan dilaksanakan kegiatan di Gelora Bung Karno. Itu memang sudah kewajiban sebuah negara. Jadi kemungkinan timnas akan menjalankan pertandingan home di bulan September itu di Gelora Bung Tomo. Oh, di dua Nah, tempat. informasi terakhir dari Pak Erick Thohir, nanti setelah dari Gelora Bung Tomo akan kembali lagi ke Gelora Bung Karno. Jadi kemungkinan ada dua tempat, yaitu Gelora Bung Tomo dan Gelora Bung Karno. Jangan lupa nabung, kita tonton timnas langsung di stadion.